Bayangkan dirimu berbaring dengan nyaman. Udara malam terasa sejuk, mengalir perlahan melalui jendela yang terbuka sebagian. Lampu redup memantulkan cahaya hangat di dinding. Suara-suara malam perlahan mereda, dan waktumu untuk berlayar perlahan ke masa lalu telah tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan, sempatkan untuk menekan tombol subscribe, karena kisah-kisahku akan menjadi hamparan tidurmu di setiap malammu. Malam ini, kita akan menjelajah tanah yang dahulu dipenuhi gema, bahasa-bahasa yang kini tak lagi terdengar. Kita akan berjalan pelan menyusuri tanah Amerika, namun bukan seperti yang kita kenal dalam peta modern. Ini adalah Amerika sebelum Columbus, sebelum peta dunia diwarnai ulang oleh kedatangan bangsa asing. Sebuah tanah yang dulunya hidup, penuh tawa, cerita, upacara, dan harapan. Namun kini hanya reruntuhan, serpihan tembikar, dan bisikan leluhur yang tersisa. Lewat kisah ini, kita akan mengungkap jejak 3 peradaban besar, Olmec, Mississippian, dan ancestral Puebloans yang pernah mengukir kehidupan megah dengan cara mereka sendiri. Dengan tenang dan perlahan, kita akan menyusuri bagaimana mereka membangun, bagaimana mereka percaya, dan bagaimana akhirnya mereka menghilang dari pandangan, namun tidak dari kenangan tanah yang mereka tinggalkan. Jangan khawatir untuk mengingat setiap detail. Biarkan saja kata-kata ini menari perlahan dalam benakmu. Biarkan mereka membentuk lanskap lembut dalam imajinasi, tempat kamu bisa bersandar dan tertidur dengan damai. Sekarang, kita akan memulai dari tempat yang tinggi, dari tebing-tebing merah dan kuning, tempat angin berputar, seperti suara doa tua. Mari kita kunjungi sebuah kehidupan yang tampak mustahil, namun nyata. Bayangkan dirimu berdiri di ujung tebing yang sunyi. Angin gurun menyapu lembut wajahmu. Langit membentang luas, biru muda tanpa celah, dan jauh di bawah, tanah berwarna tembaga memantulkan cahaya matahari yang hangat, tapi tidak membakar. Tak ada deru kendaraan, tak ada kabel listrik, hanya suara burung, desir pasir, dan detak jantungmu sendiri. Inilah tanah tempat suku ancestral Puebloans membangun rumah mereka. Bukan rumah seperti milik kita, tapi kediaman yang menempel pada dinding batu vertikal, terpahat dari batu pasir merah muda. Mereka tidak memilih tanah yang mudah dijangkau. Mereka memilih ketinggian, perlindungan, dan kedekatan dengan langit. Rumah mereka disebut cliff dwellings, kediaman di tebing. Bayangkan dinding-dinding dari batu persegi yang disusun rapi, seperti susunan bata kecil dari zaman yang terlupakan. Batu-batu itu direkatkan dengan lumpur, dikuatkan oleh tangan-tangan telaten yang bekerja dalam keheningan. Di balik jendela sempit dan pintu kecil tersimpan kehidupan, tawa anak-anak, percakapan pelan antar anggota keluarga, dan gema upacara yang diadakan dalam kiva. Kiva adalah ruang bawah tanah bundar, tempat pertemuan dan ritual. Bayangkan masuk ke dalamnya dingin, lembab, dan tenang. Di Tengahnya, sebuah lubang kecil di tanah, Sipapu, simbol lubang dunia, tempat nenek moyang dipercaya pertama kali muncul ke dunia ini. Hidup di sana tidak mudah. Tanahnya keras, musim panasnya membakar, musim dinginnya menusuk, hujan jarang turun, dan sumber air alami mata air, sungai seringkali jauh dari tempat tinggal, namun mereka bertahan. Bagaimana mereka menjadi ahli pengumpul air? Bayangkan sistem kanal kecil, saluran tanah, dan cekungan penampung air hujan. Bayangkan seseorang menunduk mengarahkan aliran air kecil ke ladang jagung mereka, tanaman yang tak hanya memberi makan, tapi juga makna. Jagung adalah hidup. Bersama labu dan kacang, mereka membentuk 3 saudara pola tanam yang saling mendukung.
seperti harmoni dalam keluarga. Ancestral Puebloans tidak hidup tergesa. Waktu berjalan lambat, mengikuti musim, mengikuti bintang. Pada malam hari, bayangkan mereka duduk di atas batu hangat, menatap bintang-bintang, Orion, Scorpius, dan rasi-rasi lainnya digunakan sebagai penunjuk waktu, bukan hiburan. Mereka membaca langit seperti buku yang terus berubah. Mereka juga adalah pengrajin penggukir kayu, pembuat keranjang, pembuat tembikar. Warna-warna lembut merah, coklat dan hitam menghiasi mangkuk dan kendi. Setiap goresan motif tidak dibuat sembarangan, tapi membawa cerita tentang burung, tentang hujan, tentang harapan. Ancestral Puebloans juga membangun pusat-pusat besar di tempat yang disebut Chacho Canyon. Bayangkan gedung-gedung dari batu setinggi 4 lantai dengan ratusan ruangan. Namun bukan untuk tinggal. Sebagian besar adalah ruang penyimpanan dan upacara. Tempat orang-orang dari desa-desa jauh datang untuk berdagang, berbagi berita, dan mengadakan upacara besar. Perjalanan menuju Chacho bukan hal sepele. Bayangkan berjalan kaki ratusan kilometer di atas gurun batu, membawa kantung biji, keramik, mungkin juga cerita-cerita. Jaringan jalan lurus menghubungkan situs-situs itu. Jalan selebar bahu mengarah ke Cakrawala dibangun dengan tekun. Namun semua ini kediaman tebing, ladang kering, pusat batu suatu hari ditinggalkan. Tidak dalam satu malam, tapi perlahan dalam dekade. Mungkin karena kekeringan, mungkin karena perubahan sosial, mungkin karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apapun alasannya, mereka meninggalkan keheningan. Kini, jika kamu mengunjungi Mesa Verde atau Bandelier, kamu akan mendengar bisikan angin menerpa batu. Kamu akan melihat kamar-kamar batu yang kosong, namun tetap terasa hangat oleh kenangan. Dan jika kamu cukup diam, kamu bisa membayangkan seseorang melintasi celah batu itu, membawa kendi air, menatapmu, lalu lenyap seperti bayangan. Mereka tidak hilang, mereka bertransformasi. Keturunan mereka Zuni, Hopi, dan lain-lain masih hidup, masih bernyanyi, masih berdoa kepada langit dan tanah, masih menjaga si papu, masih menanam jagung, dan masih menceritakan kisah-kisah lama pada anak-anak mereka di bawah langit yang sama. Kamu mungkin sudah mulai merasa berat. Matamu bisa menutup sebentar. Dan bayangkan kamu tidur di salah satu ruangan batu itu dengan selimut anyaman dan suara angin menina bobokanmu. Sekarang, perlahan, mari kita tinggalkan ketinggian tebing dan turun ke dataran luas. Di sana, bukan hanya rumah yang dibangun, tapi kota. Kota besar yang dipenuhi cahaya matahari, suara lonceng kerang, dan gundukan tanah raksasa. Sot kamu sayap, kita akan berjalan menuju Cahokia, sebuah kota yang pernah menjadi yang terbesar di Amerika Utara, namun tidak diajarkan di sekolah. Bayangkan dirimu berjalan menyusuri padang terbuka, langit datar, luas, dan bergulung perlahan oleh awan yang mengambang lembut. Angin yang menyapu dataran membawa aroma air, dan di kejauhan, kamu melihat gundukan tanah bukan satu, tapi puluhan, disusun seperti rasi bintang yang menempel pada bumi. Ini bukan perkemahan sederhana. Ini adalah kota. Kota yang dikenal sebagai Cahokia, terletak di dekat sungai Mississippi, dekat tempat modern bernama St. Louis. Hari ini, Cahokia pernah menjadi kota terbesar di Amerika Utara, utara Meksiko. Namun, ia tidak disebut dalam banyak buku sejarah sekolah. Ia hidup dalam ketidakterlihatan, seperti mimpi panjang yang perlahan dilupakan. Kita kembali ke sekitar tahun 1050 Masehi. Bayangkan saat itu, kota ini berdenyut dengan kehidupan. Ladang terbentang luas dan gundukan-gundukan besar mound
menjulang seperti piramida alami. Yang paling besar, Monk's Mound, setinggi bangunan 10 lantai. Dibangun hanya dengan keranjang demi keranjang tanah yang dibawa oleh tangan manusia. Bayangkan, ratusan ribu keranjang, setiap keranjang membawa sebagian kecil dari kota. Dibangun tanpa alat berat, tanpa roda, tanpa hewan pengangkut. Kota ini mungkin dihuni oleh 15.000 hingga 20.000 orang. Mungkin lebih banyak jika menghitung desa-desa satelitnya. Untuk zaman itu, ini adalah metropolis. Pusat kota dikelilingi oleh pagar kayu besar dengan menara pengawas seperti benteng. Namun, ini bukan benteng perang. Ini adalah pembatas sakral, penanda dunia luar dan dalam, dunia manusia dan dunia upacara. Di dalamnya terdapat alun-alun besar, tempat orang berkumpul, berdagang, menyaksikan upacara. Tempat suara lonceng kerang laut berdenting di udara yang lembab dan musik alat tiup bambu bergema lembut. Pusat spiritual Cahokia adalah Monk's Mound. Bayangkan tangga kayu menuju puncaknya, di mana para pemimpin spiritual, mungkin juga raja, menghadap ke matahari terbit dan memberi persembahan kepada kekuatan alam. Di bawah, rumah-rumah kayu beratap jerami tersebar rapi. Anak-anak berlari di antara tiang-tiang ladang, dan wanita-wanita menumbuk jagung dengan ritme yang menenangkan. Ritme yang seolah menyatu dengan detak jantung tanah. Makanan bukan hanya kebutuhan, tapi juga simbol. Jagung, kacang, labu, semua ditanam bersama dalam harmoni, seperti irama lagu. Cahokia adalah kota spiritual, tapi juga pusat perdagangan. Bayangkan seorang pedagang datang dari jauh, membawa kerang laut dari Teluk Meksiko, batu obsidian dari pegunungan Rocky, dan tembaga dari Danau Superior di utara. Di kota ini, benda-benda dari ribuan kilometer bertemu, diikat oleh keinginan manusia untuk bertukar, bukan hanya barang, tetapi juga cerita dan makna. Salah satu peninggalan yang paling memukau dari Cahokia adalah Woodhenge, sebuah lingkaran tiang-tiang kayu raksasa yang ditanam di tanah. Berfungsi seperti jam matahari, penanda waktu, penanda musim, penanda hidup. Bayangkan berdiri di pusat lingkaran, dan saat matahari terbit pada titik tertentu, sebuah bayangan lurus menyentuh titik suci di tanah. Penanda hari tersuci, penanda awal musim tanam, penanda kehadiran yang tak terlihat. Namun, seiring waktu, cahaya Cahokia mulai meredup. Sekitar tahun 1300-an, kota mulai ditinggalkan. Tidak dalam ledakan atau kehancuran, tapi seperti bara api yang pelan-pelan padam. Mengapa? Para peneliti menyebut perubahan iklim, ketegangan sosial, kelangkaan sumber daya, atau mungkin sesuatu yang tak akan pernah benar-benar kita pahami. Kini, tak banyak yang tersisa kecuali tanah. Namun tanah itu masih menyimpan bisikan, jejak kaki yang telah tertimbun, potongan tembikar yang pecah namun masih mengingat sentuhan tangan, dan gundukan yang tetap berdiri seperti tulang belakang dari sesuatu yang pernah hidup besar. Malam semakin larut dan kamu mungkin sudah mulai merasa ringan. Kelopak matamu mungkin mulai menutup. Bayangkan kamu tidur di rumah kayu kecil, jerami di bawah kepala, dikelilingi suara jangkrik dan aliran sungai yang tenang. Di kejauhan, gundukan besar memantulkan cahaya bulan, seperti menara mimpi. Dan saat embun mulai turun, kita perlahan meninggalkan Cahokia. Kita akan menuju selatan, lebih jauh ke hutan-hutan yang basah, ke tanah Olmec, para pemahat batu, para pemain bola, para penenun mitu. Kita melanjutkan perjalanan, meninggalkan dataran Cahokia yang tenang dan menggulung ke selatan, melintasi lembah sungai dan hutan-hutan tropis yang rimbun. Udara menjadi lembab, berat dengan aroma daun basah dan tanah subur.
Bayangkan langkahmu menyusuri jalan setapak yang telah dilalui ribuan tahun lalu, menuju wilayah yang pernah menjadi jantung dari sesuatu yang sangat tua. Begitu tua, sehingga bahkan legenda pun berbisik dengan hati-hati saat menyebutnya. Segmen 3, Bola, Darah, dan Matahari, upacara Olmec. Bayangkan, kamu berdiri di hadapan patung, batu besar, wajahnya membulat, mengenakan helm, matanya tertutup setengah, seolah tertidur atau bermimpi. Tinggi patung itu 2 kali tinggi tubuhmu dan dipahat dari batu basalt yang beratnya ribuan kilogram. Patung itu diam, namun keberadaannya bergema. Ini adalah wilayah para Olmec peradaban misterius yang pernah mengisi hutan tropis di wilayah yang kini disebut Meksiko Tenggara sekitar tahun 1200 hingga 400 sebelum Masehi. Bayangkan kota-kota mereka, San Lorenzo, Lefente, Don Tres, Sepot, tak semuanya dibangun dari batu, namun semuanya hidup dari irama sungai dan dari hubungan mereka dengan langit dan bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya. Olmec adalah pemahat dan pencerita. Mereka meninggalkan kita bukan hanya reruntuhan, tapi juga simbol-simbol, wajah-wajah batu, dan artefak yang berbicara dalam bahasa bentuk. Di antara simbol yang paling mendalam adalah arena permainan bola. Bayangkan lapangan panjang dari tanah padat, diapit dinding miring, tempat para pemain meluncurkan bola karet berat dengan pinggul mereka, tanpa tangan, tanpa kaki. Bola memantul dengan keras, menggema seperti jantung besar yang berdetak cepat. Namun ini bukan sekadar permainan, ini adalah ritual. Permainan bola adalah kisah hidup dan mati, tentang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Kadang, dalam beberapa versi permainan, pemenangnya bukanlah yang pergi dengan hadiah, melainkan yang dipersembahkan. Bayangkan itu, dalam dunia Olmec, persembahan adalah kehormatan, tubuh, dan jiwa yang dikembalikan kepada matahari, kepada bumi, kepada kekuatan yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Tapi jangan bayangkan kekerasan. Bayangkan upacara itu sebagai transisi pelepasan yang sakral, diiringi oleh nyanyian dari seruling tanah liat dan aroma dupa dari damar pohon tropis. Dalam budaya Olmec, darah bukan sekadar cairan, melainkan penghubung. Ia adalah jembatan antara manusia dan yang gaib, antara bumi yang menerima dan langit yang menuntut. Kita temukan jejak pengorbanan dalam altar-altar batu kecil, dengan pahatan yang menggambarkan makhluk-makhluk aneh, setengah manusia, setengah jaguar. Jaguar adalah binatang suci bagi Olmec, simbol kekuatan malam. Keheningan berbulu gelap yang menyelinap di hutan. Melihat tanpa terlihat, kamu bisa membayangkan malam itu, ketika semua suara berhenti dan para tetua mengenakan topeng jaguar, menari perlahan dalam lingkaran. Gerakan mereka terkoordinasi dengan suara tetabuhan rendah yang bergetar di perut bumi. Mereka tidak sedang memerankan sesuatu, akan tetapi mereka sedang menjadi sesuatu. Dalam pandangan dunia Olmec, tidak ada batas keras antara dunia manusia dan dunia roh. Semuanya berporos, dan upacara adalah cara menjaga poros itu tetap seimbang. Makanan dalam dunia Olmec juga punya makna. Jagung, seperti dalam peradaban lainnya, adalah kehidupan. Namun bukan hanya untuk perut, tetapi juga untuk semangat. Mitos-mitos mereka yang hanya tersisa dalam simbol-simbol di pahatan batu, bercerita tentang kelahiran dunia dari air dan darah, tentang leluhur yang muncul dari bawah tanah dengan kepala yang dikelilingi api atau bunga, tergantung pada musim. Lefente, salah satu kota utama Olmec, memiliki piramida dari tanah setinggi lebih dari 30 meter, bukan untuk tinggal, tetapi sebagai simbol kosmik.
Bayangkan berdiri di bawahnya di malam yang penuh bintang, ketika suara malam begitu halus hingga detak jantungmu terasa keras. Kamu bisa merasakan ketenangan itu, ketegangan suci sebelum matahari terbit dan para imam memercikan air ke tanah, memohon kesuburan dan keseimbangan. Olmec tidak meninggalkan tulisan seperti bangsa Maya, namun mereka meninggalkan bentuk dan pola dan wajah-wajah batu yang menatap kita dari ribuan tahun yang lalu dengan ekspresi tenang hampir seperti milik orang yang sedang tidur atau baru saja terbangun dari mimpi. Ketika akhirnya peradaban ini memudar, ia tidak lenyap sepenuhnya, melainkan bergulir ke budaya-budaya sesudahnya. Maya, Zapotec, Aztec, semua membawa potongan-potongan dari apa yang dulu adalah dunia Olmec. Kini, saat malam makin dalam, kita perlahan meninggalkan hutan, membiarkan suara burung malam dan tetes embun menjadi teman terakhir kita di sini. Kita akan menuju utara lagi, ke dataran tinggi dan desa-desa sunyi, untuk berbicara tentang sesuatu yang lebih ringan, lebih akrab, tentang makanan, musik, dan mitos yang diwariskan dalam bisikan. Bayangkan dirimu duduk di dekat perapian, di sebuah rumah dari batu dan tanah liat, dindingnya tebal menjaga kehangatan malam, dan suara dari luar hanyalah desir angin yang lembut menyentuh dinding tebing. Di sekelilingmu terdengar kesibukan yang tidak terburu-buru, suara perempuan yang menumbuk jagung dalam lesung batu, bunyi dedaunan kering yang diaduk dalam panci tanah liat, serta dentingan halus peralatan sederhana yang digunakan untuk mempersiapkan makan malam. Udara dipenuhi aroma jagung yang dipanggang, asap kayu pinus yang samar, dan wangi kakao pahit yang sedang menghangat di tepi api. Ini bukan perjamuan megah, melainkan rutinitas yang telah diulang ribuan kali, yang menghubungkan generasi satu ke generasi berikutnya dengan benang-benang tak terlihat dari kebiasaan dan cinta. Dalam masyarakat kuno seperti Ancestral Puebloans, Olmec, dan Mississippian, makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, melainkan cara untuk merawat harmoni dengan tanah, langit, dan arwah leluhur. Tiga tanaman utama jagung, kacang, dan labu dikenal sebagai tiga bersaudara. Mereka ditanam bersama dalam satu lubang kecil. Jagung tumbuh tinggi sebagai penopang, kacang memanjatnya sambil menambahkan nitrogen ke tanah, dan labu menyebar di bawah, menutup tanah dari panas matahari dan menghalangi gulma. Ketiganya hidup berdampingan, saling membantu, seperti anggota keluarga yang saling menjaga. Di pagi hari, mungkin kau bisa membayangkan seorang anak kecil dengan tangan mungilnya memasukkan 3 biji ke dalam tanah, disertai bisikan pelan neneknya yang menceritakan doa turun-temurun. Makanan yang dihasilkan sederhana tapi penuh makna: bubur jagung kental, tortilla kasar dari tepung batu yang baru digiling, dan minuman kakao yang diseduh panas dengan cabai atau madu. Semuanya disantap dengan tenang, seringkali dalam wadah keramik berhias motif-motif simbolik, spiral zigzag, atau gambar hewan yang dipercaya membawa pesan dari dunia roh. Setelah makan malam, saat api mulai meredup dan langit dipenuhi bintang, musik pun perlahan mengambil alih ruang. Suara seruling dari tanah liat atau tulang mengalun panjang dan sendu, ditemani ritme drum dari kulit binatang yang dipukul perlahan. Tak ada tepuk tangan, tak ada pertunjukan. Musik adalah bagian dari malam itu sendiri. Ia meresap seperti uap hangat dari kakao, seperti napas yang disamarkan oleh udara dingin. Nyanyian pun mulai terdengar, dengan nada-nada yang telah diwariskan sejak lama. Lagu-lagu itu menceritakan tentang gunung dan sungai, tentang roh hujan dan kelahiran langit, tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terlalu tua untuk dicatat namun masih hidup dalam nyanyian.
Anak-anak mendengarkannya sambil bersandar di pangkuan ibu, setengah tertidur, menyerap kisah-kisah itu dalam diam. Di balik musik dan makanan, hidup pula mitos-mitos yang menjadi fondasi dari cara masyarakat ini memahami dunia. Kisah tentang burung agung yang membawa api ke manusia, tentang roh hujan yang menari di balik pelangi, atau tentang seorang perempuan yang menjadi bulan setelah menangis selama 1000 malam. Mitos bukan sekadar cerita, melainkan kerangka yang menjelaskan segalanya dari cuaca yang berubah, hasil panen, hingga peristiwa dalam mimpi. Dan mereka bukan hanya diceritakan, melainkan dijalani. Ia hadir dalam motif tenunan, dalam bentuk rumah yang menghadap ke arah tertentu, bahkan dalam keputusan sehari-hari, seperti kapan menanam atau kapan berdiam diri. Lukisan-lukisan di dinding gua menunjukkan tokoh-tokoh dengan wajah matahari, tubuh ular, dan tangan yang memegang air. Beberapa tampak menari, yang lain berdiri diam seperti penjaga pintu antara dunia manusia dan roh. Ketika malam semakin larut dan suara menjadi makin pelan, kisah-kisah itu kembali diceritakan dengan jeda-jeda panjang dan suara lembut yang hampir seperti bisikan. Karena dalam budaya mereka, yang tidak dikatakan seringkali lebih penting daripada yang diucapkan. Disinilah waktu seolah berhenti. Dunia mengecil menjadi lingkaran api, bintang-bintang, dan kata-kata yang mengambang pelan seperti abu. Dan saat fajar akhirnya menjelang, orang-orang tidak dibangunkan oleh alarm atau teriakan, melainkan oleh keheningan yang berubah dan satu kisah baru untuk diceritakan kepada anak-anak mereka hari itu. Bayangkan pagi yang sejuk dengan kabut lembut yang melayang di antara ladang jagung yang hampir panen. Tanah terasa hangat dan lunak di bawah kaki, dan suara serangga pagi terdengar pelan, seperti dengung halus yang mengiringi bangkitnya hari. Di kejauhan, asap tipis mengepul dari lubang api rumah-rumah, dari tanah liat dan kayu, dan aroma sarapan pagi bubur jagung dan kacang panggang menyusup ke udara. Di sini, di tanah yang tenang dan sudah lama dihuni, kehidupan berjalan dengan ritme yang tetap, seperti ayunan lambat, sebuah ayunan tali yang diikat di bawah pohon tua. Namun, ketenangan ini, sayangnya, adalah sesuatu yang tidak abadi. Ketika layar putih dari kapal-kapal asing pertama kali muncul di horizon, diseret angin yang asing dan kekuatan yang tak bisa dipahami, perubahan mulai datang perlahan, lalu lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Penjajahan bukan sekadar kedatangan orang-orang baru, tetapi gelombang panjang dari ketidakseimbangan, bahasa yang tak dimengerti, penyakit yang tak dikenal, sistem nilai yang memandang tanah sebagai milik, bukan sebagai bagian dari jiwa. Dalam diam, suku-suku kuno seperti Ancestral Puebloans, Olmec, dan Mississippian menyaksikan bagaimana nama-nama tempat mereka diganti, bagaimana kisah-kisah nenek moyang mereka tidak lagi diceritakan, dan bagaimana hening mengambil tempat di mana dulu ada nyanyian dan drum. Peta-peta baru mulai dilukis oleh tangan-tangan yang tidak mengenal jejak-jejak tua di tanah. Tempat berkumpul yang dulunya menjadi pusat upacara dihapus dari ingatan resmi. Piramida tanah raksasa di Cahokia dikelilingi oleh bangunan modern tanpa nama, seperti artefak yang dilupakan di taman belakang dunia modern. Lukisan dinding dan pahatan batu yang dulu menyimpan kosmologi dan silsilah, kini terpapar pada udara dan hujan. Lambat laun mengelupas, menghilang bukan dalam ledakan, tetapi dalam keheningan yang panjang dan mendalam. Sebagian jejak lenyap begitu saja, bukan karena dilupakan, tetapi karena dilarang untuk diingat. Anak-anak dibawa ke sekolah-sekolah yang tidak mengizinkan bahasa leluhur mereka diucapkan. Mereka dipotong dari akar mereka, seperti pohon yang dipindahkan paksa, lalu ditanam di tanah yang asing dan kering. Dalam kesunyian malam, para tetua masih mencoba membisikkan kisah lama, tetapi semakin sedikit yang memahami makna dari setiap metafora. Ritual-ritual tua dilakukan secara diam-diam, dalam bayang-bayang, atau hanya dalam bentuk isyarat. Dan bagi banyak komunitas, yang tersisa hanyalah potongan-potongan, sehelai pola tenun, sebait lagu, atau satu kata yang diselipkan diam-diam di antara bahasa baru. Namun, tidak semua lenyap sepenuhnya. Ada yang bertahan, meski lemah, seperti bara kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Di beberapa tempat,
orang-orang mulai menggali kembali identitas mereka. Mereka mendengarkan tanah dengan lebih sabar, membaca ulang simbol-simbol yang ditemukan di batu, dan menyusun kembali kisah-kisah dari reruntuhan yang nyaris dilupakan. Generasi muda mulai bertanya kepada orang tua mereka tentang makna bentuk rumah, tentang arah mata angin, tentang nama-nama yang sudah tak digunakan selama ratusan tahun. Dan dalam proses itu, sebagian dari yang hilang perlahan mulai hidup kembali walau dalam bentuk baru di dunia yang telah berubah. Tapi sebagian lainnya tetap terkubur di bawah lapisan aspal, di balik bangunan beton. Ada reruntuhan kota yang dulu menjadi pusat perdagangan, seni, dan upacara. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa kehidupan pernah berdenyut di sana. Bahkan banyak dari kita saat melintasi kota-kota di Amerika sekarang mungkin tidak sadar bahwa di bawah kaki kita tersembunyi jejak leluhur yang tak kita kenal. Tanpa suara, mereka mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang ditulis, tetapi juga tentang apa yang hilang. Mereka adalah bayang-bayang yang tenang, yang tak menuntut untuk didengar, tetapi tetap hadir, seperti bisikan pelan dalam mimpi yang nyaris terlupakan. Dalam setiap riak sungai yang mengalir di padang luas, dalam pola angin di antara pegunungan, dalam ritme hujan yang jatuh di tanah yang dulu diinjak oleh kaki-kaki, tanpa alas di sanalah jejak mereka bertahan. Mungkin bukan dalam bentuk yang bisa dilihat atau disentuh, tetapi dalam cara tanah ini masih bernafas, masih berbisik, masih menunggu untuk dikenang. Dan malam kembali turun, membawa keheningan yang sama seperti ratusan tahun yang lalu. Sebuah malam yang panjang, lembut, dan penuh rahasia yang belum terungkap. Kini, kamu telah menelusuri jalur-jalur sunyi dari masa lalu yang tak tertulis di banyak buku sejarah. Dari dinding-dinding tebing kering di barat daya yang memeluk rumah-rumah, batu milik para leluhur Pueblo, hingga piramida tanah raksasa di Cahokia yang dulunya menjadi pusat denyut sosial dan spiritual. Semua adalah potongan-potongan kehidupan yang pernah bergetar, pernah tumba, dan kini hanya berbisik melalui jejak-jejak halus yang tersisa. Kita telah duduk bersama dalam perjamuan malam bersama mereka, mendengar nyanyian lembut dari seruling tanah liat, merasakan rasa hangat jagung yang ditumbuk dengan cinta, dan menatap bintang-bintang yang sama dengan yang mereka pandang ratusan tahun lalu. Kita juga telah mendengarkan mitos-mitos yang diceritakan dalam bisikan tentang burung agung dan roh hujan, dan melihat bagaimana semuanya terjalin dalam tenunan, dalam rumah, dalam arah mata angin dan ritme hidup sehari-hari. Kita menyaksikan bagaimana penjajahan bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang keheningan yang dipaksakan, tentang nama-nama yang tak lagi diucapkan, tentang lagu-lagu yang dipendam dalam diam, dan tentang tanah yang dipetakan ulang tanpa mendengar apa yang ingin diceritakannya. Namun, dalam kehilangan ada pula keabadian, warisan yang tak selalu bisa dihitung dengan jumlah artefak, tapi terasa dalam keteduhan pepohonan, dalam pola-pola yang terus muncul kembali dalam seni dan kehidupan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dunia kuno ini dengan semua kebijaksanaannya, ketekunannya, dan kedalamannya masih bergema dalam cara angin bergerak, dalam irama waktu yang tak pernah terburu-buru. Bahkan saat tidur, mungkin sebagian dari kita akan membawa potongan kecil dari cerita ini ke dalam mimpi. Dan sekarang, saat malam semakin sunyi dan detak waktu melambat menjadi desir halus, biarkan pikiranmu mengambang perlahan seperti abu dupa yang naik ke udara, seperti kelopak bunga yang hanyut di sungai, seperti bayangan burung yang melintas di cakrawala. Biarkan dirimu terlelap bersama kisah-kisah ini, bersama tanah yang terus bernafas, bersama leluhur yang meski telah lama pergi, tetap menjaga dalam diam. Selamat malam. Dan semoga tidurmu damai, seperti langit di atas Cahokia, seperti suara air di kanvas batu Pueblo, seperti nyanyian yang tak pernah selesai, tapi selalu kembali